pagi dan selamat bertemu kembali. Hari ini kita kembali memulai sesi yang baru, Saint in 7 Days, menelusuri kisah-kisah yang kaya di balik para santo favorit kita. Seringkali para santo disajikan kepada kita sebagai gambar kaca patri pada kartu doa. Sementara perjalanan mereka menuju kekudusan dipenuhi dengan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Mereka juga mengalami pergumulan manusiawi, penderitaan besar, dan kebutuhan mendalam akan belas kasih Tuhan. Dengan berjalan bersama para orang kudus, kita berharap untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi orang kudus juga. Selama minggu ini, kita akan memaparkan biografi Mini, seorang orang kudus dengan fokus pada bab yang berbeda dalam kehidupan mereka setiap harinya. Kemudian kita akan merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sendiri dan menghabiskan waktu bersamanya di dalam doa. Minggu ini kita akan melihat kehidupan Pier Giorgio Frassati. Dalam Saint in 7 Days ini, pada David Michael Moses, seorang imam dari Keuskupan Agung Galveston, Houston, akan menuntun kita dalam menelusuri kehidupan Beato Pier Giorgio Frassati, yang lahir pada tanggal 6 April tahun 1901. Dari keluarga terkemuka di Turin, Italia, Pier Giorgio menentang ekspektasi dengan menjalani kehidupan dengan iman yang mendalam dan pelayanan kepada orang miskin. Kekudusannya yang luar biasa, yang diungkapkan melalui cara-cara biasa, telah menjadikannya salah satu tokoh yang paling dicintai di gereja saat ini. Di antara berbagai macam orang kudus, pria dan wanita, dalam gereja Katolik, Pier Giorgio Frassati menonjol sebagai contoh yang unik. Dia tidak memiliki banyak karakteristik klasik orang kudus yang dikanonisasi. Selama hidupnya, dia tidak menjadi seorang imam, biarawan, atau misionaris. Dia tidak mendirikan sebuah lembaga atau memulai sebuah gerakan. Dia tidak melakukan mukjizat atau mati sebagai martir. Namun, terlepas dari ini, atau mungkin karena itu, ia telah menjadi salah satu orang kudus paling populer di abad ke-21 ini. Bersama-sama kita akan merenungkan bagaimana perjalanannya dalam mengilhami kita untuk mengejar kekudusan dalam kehidupan kita sendiri. Bagi banyak orang, kekudusan tampaknya tidak dapat dicapai. Hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam keadaan luar biasa atau mereka yang memiliki karunia supernatural. Dalam diri Pier Giorgio, kita menemukan apa yang tampak seperti orang dewasa awam, biasa yang mengejar kekudusan dengan cara yang tampaknya mungkin dan dengan cara yang membuat kekudusan menjadi nyata. Perasaan ini hanya meningkat oleh fakta bahwa hidupnya didokumentasikan dengan sangat baik. Kita dapat membaca surat-suratnya dan melihat melalui banyak foto yang diambil selama hidupnya yang singkat. Daripada menjadi tokoh sejarah yang jauh, Frassati terasa lebih seperti seorang teman yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjalankan Injil secara heroik di dunia kita saat ini. Mari kita mulai waktu kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pier Giorgio Frassati lahir dalam keluarga terkemuka dan kaya
pada tanggal 6 April 1901 di Turin, Italia. Ayahnya Alfredo Frassati mendirikan dan mengarahkan surat kabar Itali yang berpengaruh, La Stampa namanya, dan kemudian menjabat sebagai senator dan duta besar untuk Jerman. Ibunya Adele adalah seorang pelukis berbakat yang memamerkan karya-karyanya di berbagai pameran seni. Pier Giorgio memiliki seorang adik perempuan, Luciana, yang sangat dekat dengannya sepanjang hidupnya. Meskipun status sosial mereka tinggi dan gaya hidup mereka nyaman, rumah tangga Prasati diwarnai oleh suasana dingin dan tegang. Ayahnya Alfredo adalah seorang pria yang mandiri dengan harapan yang tinggi, seringkali disibukkan dengan pekerjaan dan ambisi politiknya. Ia juga menganggap dirinya agnostik dan tidak menjalankan ajaran Katolik. Adele, meskipun sangat mencintai anak-anaknya, juga sangat terlibat dalam karir artistiknya. Ia menjalankan ajaran Katolik, tetapi sering kali melakukannya karena kewajiban, bukan karena cinta. Pier Giorgio pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat ibunya menerima komuni. Dengan temperamen dan gaya hidup yang bertolak belakang, Alfredo dan Adele memiliki pernikahan yang bermasalah yang sering kali membuat mereka jauh secara emosional, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dari anak-anak mereka. Dalam konteks keluarganya, kepribadian dan kehidupan Pier Giorgio tampak sangat kontras. Sebagai seorang anak, Pier Giorgio sangat aktif dan digambarkan sebagai longsoran kehidupan. Meskipun memiliki temperamen yang lincah dan riuh, ia juga sangat sensitif dan penuh kasih sayang sejak usia dini. Pada suatu kesempatan, Pier Giorgio yang berusia 4 tahun membuka pintu dan mendapati seorang wanita miskin dengan seorang anak di dalam gendongannya. Meminta bantuan dari Prasatis. Melihat kaki anak itu telanjang, ia melepaskan sepatu dan kaos kakinya sendiri dan menyerahkannya kepada wanita itu. Ia segera menutup pintu sebelum siapapun di rumah itu sempat mengusirnya. Surat pertamanya juga menunjukkan kepribadian lembut yang ia tunjukkan kepada sebagai seorang anak laki-laki. Ia menulis surat kepada ayahnya dengan mengatakan, "Ayah kecilku tersayang, aku sangat mencintaimu, dan untuk membuatmu bahagia, aku tidak akan memukul Luciana lagi. Selamat Hari Raya, aku akan berdoa kepada bayi Yesus untukmu." Bersama dengan cinta dan kepeduliannya terhadap orang lain, spiritualitasnya terlihat jelas sejak usia dini. Di sekolah, ia akan bergegas menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuk meminta gurunya, seorang imam, untuk menceritakan kepadanya tentang Yesus. Di rumah, anggota keluarganya sering menemukannya meringkuk dengan buku doa dan bermeditasi dalam keheningan. Ia senang duduk dalam adorasi sakramen Maha Kudus dan menganggap komuni pertama sebagai salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Saat kita memulai waktu bersama hari ini, perhatikan bahwa sebagai daya tarik Pier Giorgio adalah bahwa ia tampak seperti orang dewasa awam, biasa yang mengejar kekudusan dengan cara yang tampaknya mungkin dan realistis. Seiring berjalannya minggu, kita juga akan menemukan bahwa Pier Giorgio mengejar kekudusan dalam kehidupan keluarga yang sangat sulit.
sebuah karakteristik yang tampaknya sangat relevan bagi banyak orang di dunia kita saat ini. Kita akan melihat benang merah tentang bagaimana ia memilih Kristus, bahkan dalam keluarga yang sering hidup bertentangan dengan iman. Namun, untuk saat ini, mari kita beralih ke waktu doa dan refleksi. Untuk memulai, kita akan mengambil waktu hening sejenak dan mulai dengan beberapa napas dalam. Saat Anda bernapas, tenangkan hati dan pikiran Anda, dan mintalah Tuhan untuk membantu Anda menyadari kehadirannya bersama Anda di sini dan saat ini. Kita masuk ke dalam renungan. Pier Giorgio memiliki pola asuh yang unik. Dengan penghiburan dan tantangan yang membentuk usahanya untuk mencapai kekudusan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan pola asuh Anda sendiri. Dengan cara apa keluarga Anda membantu Anda dalam perjalanan iman Anda. Dan mungkin dengan cara apa saja ada hambatan dalam menjalankan iman Anda. Luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan tentang pengalaman tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, kita memiliki banyak pemikiran Pier Giorgio yang tersimpan dalam bentuk tulisan. Keluarga dan teman-temannya menyimpan pidato dan surat-suratnya dan akhirnya menyusunnya setelah kematiannya. Selama minggu ini kita akan menampilkan beberapa kata-kata ini selama waktu refleksi kita. Hari ini kita akan membaca bagian singkat dari pidato yang ia persiapkan untuk klub Katolik di universitasnya. Pidato ini yang berfokus pada amal menunjukkan esensi sejati dari apa yang diperjuangkan dan dipraktekkan Pier Giorgio sepanjang hidupnya. Ia menyatakan, kalian masing-masing tahu bahwa dasar iman kita adalah kasih. Tanpa kasih, agama kita akan runtuh. Kita tidak akan pernah menjadi Katolik sejati kecuali kita menyelaraskan seluruh hidup kita dengan dua perintah yang merupakan hakikat iman Katolik. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan kita dan mengasihi sesama seperti kita sendiri. Ia melanjutkan, dengan kasih kita menabur benih kedamaian sejati yang hanya dapat diberikan oleh iman kita kepada Yesus Kristus dengan menjadikan kita semua saudara dan saudari. Kita tahu bahwa jalan ini terjal, sulit, dan penuh duri. Sementara pandangan pertama, jalan yang lain tampak lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih memuaskan. Saat kita mulai minggu ini, luangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada Tuhan, di mana Anda dapat bertumbuh dalam kasih? Bagaimana Anda dapat menjalankan dua perintah terbesar dengan semangat yang lebih besar? Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan Anda dan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Untuk menutup waktu kita setiap hari Minggu, kita akan berdoa memohon keberanian yang diilhami oleh kehidupan Pier Giorgio. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, berikanlah aku keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan untuk menjadi biasa-biasa saja. Aktifkanlah aku untuk bercita-cita menjadi orang hebat seperti yang dilakukan Pier Giorgio, dan untuk membuka hatiku dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskanlah aku dari rasa takut akan kegagalan. Aku ingin Tuhan bersatu denganmu dengan teguh selamanya. Berikanlah aku rahmat yang kuminta melalui perantaran Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
yang terberkati Pier Giorgio Parasasti, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.